Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti mata pelajaran prakarya. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat selalu ya, dan hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Kemudian nanti bisa kalian catat juga poin-poin penting yang ada pada materi hari ini ya. Baiklah, hari ini kita akan memulai materi tentang budidaya ternak kesayangan, melanjutkan materi minggu kemarin. Hari ini kalian diharapkan dapat menentukan komoditas ternak kesayangan yang nantinya dapat kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Yang kedua, semoga kalian juga nanti bisa memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Untuk menentukan komoditas ternak kesayangan, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Jadi di sini ada 6 faktor yang harus kita perhatikan untuk menentukan komoditas ternak kesayangan. Yang pertama adalah ketertarikan. Jadi ketertarikan ini kita harus memperhatikan ternak seperti apa sih yang disukai oleh banyak orang. Jadi kita bisa memperhatikan sifat dari hewan ternak tersebut. Misalkan dia itu lucu, dia hewannya itu jinak, dan dia makannya itu nggak susah, seperti itu ya. Jadi ditentukan oleh sifat dari hewan kesayangannya. Kemudian yang kedua ada harga. Jadi kita harus memperhatikan apakah hewan ternak ini bisa dijangkau dan bisa juga dibeli oleh orang-orang ya. Kemudian ketersediaan tempat ternak. Jadi ketersediaan tempat ternak ini bisa dikatakan kandang atau rumah untuk kita membudidayakan ternak kesayangan. Misalnya kalau kita mau memelihara sapi, kita harus memperhatikan tanah yang banyak rumputnya untuk si sapi ini bisa tumbuh, bisa makan dan berkembang biak. Misalnya lagi kita memelihara ikan atau kita mau membudidayakannya, kita harus memperhatikan kolam untuk tempat ikan ini bisa tumbuh dan bisa berkembang biak. Kemudian ketersediaan pakan. Jadi sebetulnya nggak jauh berbeda dengan ketersediaan tempat ternak tadi, di mana di sana itu ada sumber makanan untuk hewan ternak ini bisa makan. Kemudian kemampuan ini bagaimana kita bisa mengelola ternak yang akan kita budidayakan. Kemudian faktor alam seperti cuaca, iklim untuk ternak ini bisa tumbuh. Kemudian selanjutnya kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya. Jadi kebutuhannya ini dan karakteristiknya itu tergantung pada sifat atau kebiasaan ternak. Jadi harus diperhatikan juga ya bagaimana sifat dan kebiasaan ternak ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita atau ketersediaan peralatan yang kita punya untuk membudidayakan hewan ternak tersebut. Nah, ini ada contoh ternak yang dengan kandang tertutup. Jadi kalau kandang itu tertutup, dia itu tidak mudah lepas dan dia bisa kembali ke kandang. Kayak burung, hamster, reptil kan kalau misalkan dia dilepaskan itu kan dia susah untuk kembali lagi ke kandang. Jadi kita membutuhkan kandang yang tertutup. Kemudian ada juga ternak dengan kandang semi tertutup. Misalnya kayak ayam, kelinci, merpati, itu kan kalau misalkan kita lepaskan kandangnya dia bisa kembali lagi. Misalkan ayam, pagi-pagi kita lepasin, nanti petangnya kan dia bisa
kembali lagi ke kandangnya. Kemudian ada juga contoh hewan ternak yang dia itu nggak perlu kandang. Misalnya kayak kucing. Kalau kucing itu kan dia mudah untuk dijinakkan. Itu seperti itu ya. Contoh hewan-hewan ternak yang bisa kita budidayakan. Kalau kalian ada contoh lagi, bisa kasih tahu ke Umi ya, apa aja contoh hewan ternak yang bisa kita budidayakan. Baiklah, terima kasih. Silakan dicatat poin-poinnya. Semoga bisa dimengerti ya. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.